Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini saya Ahmad Zaini Anwar, NIM 2020 0960117780, Prodi PAI semester 6 Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, berkesempatan untuk mempresentasikan materi tentang manajemen pengajian dalam masyarakat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kelak kita semua diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pengajian dalam masyarakat, yang mana subtemanya itu adalah manajemen pengajian di rumah ustadz atau kiai, kemudian manajemen pengajian di langgar, surau atau masjid, kemudian manajemen pengajian dalam kelompok tahlilan, manajemen pengajian dalam kuliah 7 menit, manajemen pengajian majelis taklim, manajemen pengajian dalam kursus privat, manajemen pengajian umum, manajemen khutbah Jumat, serta manajemen pengajian dalam hajatan keluarga, dan yang terakhir adalah manajemen pembinaan kepribadian muslim melalui ISQ. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pengajian dalam masyarakat. Diawali dari manajemen pengajian di langgar, surau atau masjid. Nah, kita ketahui bahwasanya di kalangan umat Islam yang berada di pedesaan, mereka itu terbiasa memanfaatkan tempat-tempat ibadah sebagai lembaga pendidikan, karena disebabkan oleh berbagai macam keterbatasan fasilitas pendidikan, sehingga langgar atau surau atau masjid ini seringkali dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan pengajian. Nah, hal semacam ini lazim terjadi di banyak daerah, tidak hanya di daerah sekitar saya saja ya. Namun hal ini bisa dimaklumi karena keterbatasan tadi. Akan tetapi kita masih sering menyaksikan pengajian-pengajian yang diselenggarakan di langgar atau surau atau masjid yang berada di perkotaan. Nah, baik itu pengajian Al-Quran, pengajian kitab kuning, maupun pengajian umum. Nah, pengajian yang dilaksanakan di langgar, surau atau masjid ini sebagaimana pada umumnya itu terjadi di pedesaan yang paling banyak. Kenapa? Hal ini menunjukkan bahwasanya proses pendidikan agama yang simpel sesuai dengan suasana di pedesaan. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya di samping kesederhanaan, pengajian yang diselenggarakan di langgar, surau atau masjid tersebut itu juga karena sifat keterbukaannya. Nah, siapapun di sini itu boleh mengikuti pengajian yang diselenggarakan di tempat-tempat ibadah tersebut tanpa ada batasan usia. Nah, kita sering menjumpai anak-anak remaja, orang dewasa, bahkan orang tua pun juga ikut mengaji Al-Quran di tempat-tempat ibadah tersebut. Apalagi jika kita apalagi jika pelaksanaan pengajiannya itu dilaksanakan sore hari, biasanya seperti itu ya. Kalau kita ketahui rata-rata pengajian di musola, surau atau masjid itu dilakukan sore hari setelah ba'da asar, atau biasanya setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Pemilihan waktu pelaksanaan pengajian ini tentu didasarkan atas pertimbangan kelonggaran dan kenyamanan. Karena apa? Waktu setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh atau setelah sholat asar itu merupakan waktu-waktu yang tepat untuk proses transfer ilmu dan transformasi perilaku peserta didik, karena pada kedua waktu tersebut kondisi pikiran kita dan badan kita itu masih sangat segar, khususnya ini bagi anak-anak ya. Nah, pelaksanaan pengajian di langgar, surau atau masjid itu memang sangat sederhana, tetapi
peranannya itu sangat tidak bisa diremehkan. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Anak-anak itu di sana diajarkan untuk membaca Al-Qur'an, kemudian diajarkan untuk bisa sholat dengan tertib, diajarkan berzakat, puasa, dan tata cara haji maupun yang lainnya. Nah, sehingga apa? Pengetahuan yang diperoleh oleh anak-anak itu tidak sekedar dihafal dan dikuasai saja, tetapi juga dibiasakan untuk diamalkan. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu langsung praktek, tidak hanya sekedar menerima materi saja. Nah, khusus pengalaman pengajian yang dilaksanakan di masjid dalam catatan sejarah Islam itu ternyata prestasinya memang sangat spektakuler sekali. Pengajian di masjid ini telah mengantarkan pembentukan universitas-universitas seperti Universitas Al-Azhar maupun universitas yang lainnya. Nah, kegiatan akademik itu dilaksanakan di masjid-masjid itu tidak hanya yang terkait dengan penyajian ilmu-ilmu yang orientasinya itu pada akidah saja, tetapi ada juga kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya seperti pengajaran bahasa, kemudian syair-syair, sastra, matematika, filsafat maupun yang lainnya. Jadi tidak monoton hanya mengaji Al-Qur'an saja atau bab ibadah, akidah maupun akhlak. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang manajemen pendidikan Islam, manajemen pengajian dalam kelompok tahlilan. Nah, ini biasanya juga banyak sekali kita temui di pedesaan ya maupun di perkotaan. Tetapi kalau di pedesaan itu suasana kelompok pengajian semacam ini, tahlilan atau kumpulan rutinan malam Jumat mungkin, muslimatan malam Minggu mungkin, atau kelompok pengajian yang lainnya itu sering kali kita jumpai di pedesaan. Nah, di sini istilah tahlilan yang sudah sangat populer sekali ya di telinga kita ya. Itu berasal dari kata halala yuhalilu tahlilan. Nah, dari susunan kata ini sudah menunjukkan bahwasanya kata tahlilan ini merupakan bentuk masdar dari fi'il mahdi atau kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Nah, tahlil sendiri itu sebenarnya berisi tentang la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Maka tahlilan ini merupakan sebuah kegiatan membaca kalimat tahlil tadi atau kalimat la ilaha illallah atau tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian hal semacam itu dikemas sedemikian rupa dengan bacaan-bacaan lainnya seperti dengan membaca surat-surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas maupun surat Al-Baqarah maupun yang lainnya. Ada istighfarnya juga, ada sholawatnya juga dan sebagainya. Nah, tahlilan ini menjadi sebuah tradisi masyarakat secara umum, khususnya masyarakat yang notabene itu adalah Nahdlatul Ulama. Ya, jadi organisasi-organisasi Islam yang sepaham dengan organisasi yang didirikan para ulama pesantren itu rata-rata melakukan kegiatan tahlilan ini. Nah, kegiatan tahlilan ini memiliki beberapa macam tujuan. Yang pertama adalah menauhidkan Tuhan, menjadikan tahlilan itu sebagai wasilah dalam mengirimkan doa kepada ahli kubur. Jadi tujuan dari tahlilan di sini adalah untuk berdoa kepada Allah SWT agar ahli kubur yang sudah kembali kepada Allah SWT itu dosa-dosanya diampuni, kemudian diringankan siksa kuburnya dan bisa ditempatkan di tempat yang paling terbaik di sisi Allah SWT. Nah, tahlilan sendiri secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tahlilan rutin serta tahlilan hajatan. Kalau tahlilan rutin seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya ini dilakukan biasanya setiap malam Jumat, biasanya seperti itu baik di musola, di masjid, di langgar ataupun bergantian di rumah tetangga-tetangga. Nah, kalau tahlilan hajatan di sini ini biasanya sebuah tahlilan yang diadakan ketika tetangga kita atau kita sendiri itu memiliki hajatan, misalkan memperingati 40 hari wafatnya saudara kita, atau ketika ada saudara kita yang meninggal, kemudian itu kita mengadakan kegiatan tahlilan selama 7 hari berturut-turut, atau mungkin ada pas kegiatan selamatan dan yang lain sebagainya.
Nah, biasanya ketika pembacaan tahlil ini selesai, itu dirangkai atau dilanjutkan dengan kegiatan pengajian. Kalau di sini biasanya ada semacam kajian tafsir Al-Qur'an. Nah, ini tergantung dari komunitas tersebut ya. Kadang ada yang seperti itu, namun kadang ada yang tidak. Nah, adapun pengisi pengajian dalam kegiatan tahlilan itu biasanya diisi secara rutin oleh kiai-kiai atau tokoh-tokoh yang ada di sekitar situ. Namun tidak jarang pula dalam kegiatan tahlil tersebut biasanya itu yang memimpin tahlil atau yang memimpin doa, yang memimpin tawasul itu secara bergantian, tidak serta-merta atau tidak monoton satu orang itu saja. Jadi biar sesama anggota komunitas, sesama anggota kelompok pengajian itu sama-sama bisa merasakan menjadi imam. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu manajemen pengajian dalam kuliah 7 menit yang biasa kita kenal dengan istilah kultum. Nah, kultum di sini adalah sebuah pengajian yang disampaikan dalam durasi 7 menit, tetapi secara substansial itu adalah sebuah pengajian yang dilakukan dalam waktu yang singkat. Intinya seperti itu. Jadi pengajiannya itu tidak terlalu panjang. Cukup 7 menit atau mungkin bisa lebih dari 7 menit, lebih sedikit ya. Nah, kemudian inti dari pengajian ini merupakan pemanfaatan waktu yang sangat singkat dengan diisi oleh para tokoh-tokoh masyarakat atau kiai atau ustadz untuk mengisi waktu luang. Waktu luang yang singkat tersebut diisi dengan kegiatan-kegiatan siraman rohani. Nah, kegiatan ini tentu memiliki tujuan yang mulia, seperti misalkan pada pengajian-pengajian yang berlangsung sangat singkat dibandingkan dengan pengajian yang lainnya. Jadi melalui kegiatan pengajian ini diharapkan nanti untuk memperkokoh keimanan jamaah ataupun mustami ya. Jadi meningkatkan semangat kita, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah secara individual maupun ibadah sosial. Nah, selanjutnya yaitu tentang manajemen pengajian majelis taklim. Nah, model pengajian yang ada di Indonesia tentunya itu salah satunya adalah majelis taklim. Istilah majelis taklim ini tentu sudah sangat akrab sekali ya di telinga kita. Namun tidak mudah bagi kita itu untuk mendefinisikan secara jelas apa sih majelis taklim ini. Nah, padahal pemahaman terhadap majelis taklim itu harus dikuasai oleh kita. Kemudian apakah nanti yang dimaksud dengan majelis taklim itu apa? Kemudian bagaimana prosesnya itu perlu kita ketahui. Nah, di sini Amri Marzali menyatakan bahwasanya majelis taklim itu adalah suatu perhimpunan orang banyak untuk mendengarkan ceramah atau kuliah agama Islam dari seorang mu'alim. Dengan kata lain, majelis taklim ini merupakan perkumpulan pengajian sehingga motifnya itu adalah mencari ilmu agama dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang manajemen majelis taklim. Nah, untuk selanjutnya yaitu manajemen pengajian umum. Nah, di sini di kalangan masyarakat muslim Indonesia tentu pengajian umum ini sering kali kita dengar ya. Jadi pengajian ini memiliki sebutan yang bermacam-macam. Hal ini disesuaikan dengan hajat yang terkandung dalam pengajian itu. Nah, sehingga misalkan seperti peringatan Isra Mi'raj, kemudian imtihan, kemudian peringatan Maulid Nabi, halal bihalal, manakib, istighosah maupun yang lainnya. Ini biasanya disebut pengajian umum yang mendatangkan para mubaligh besar biasanya seperti itu dan dibuka untuk umum. Waktu pelaksanaan pengajian ini secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah terikat oleh waktu tertentu dan yang kedua adalah bebas memilih waktu pelaksanaan pengajian yang terikat oleh waktu. Nah, pengajian umum tersebut bersifat bebas dan terbuka. Jamaah yang mengikuti pengajian itu tidak pernah dibatasi oleh usia, jenis kelamin, jenis profesi, suku, status sosial maupun yang lainnya. Maka pengajian umum itu bisa diikuti oleh anak-anak juga, baik anak-anak
yang remaja, mungkin anak-anak remaja, karyawan, pegawai, artis bahkan itu bisa mengikuti kegiatan pengajian umum tersebut. Nah, jamaah pengajian umum itu biasanya itu hadir di lokasi pengajian melalui berbagai saluran informasi, baik karena itu mungkin diundang secara khusus atau biasanya mendengarkan pengumuman di masjid-masjid atau pengumuman keliling menggunakan mobil, biasanya seperti itu. Kalau di desa-desa itu ada, ketika ada sebuah kegiatan pengajian umum biasanya itu disiarkan melalui speaker menggunakan mobil keliling ke daerah-daerah sekitar yang akan mengajikan pengajian umum tersebut. Untuk yang berikutnya adalah manajemen khutbah Jumat. Nah, jadi dalam pelaksanaan ajaran Islam kita dikenalkan berbagai macam khutbah. Yang pertama itu adalah khutbah Jumat, kemudian adalah khutbah 2 hari raya atau khutbah Idain, kemudian khutbah nikah, khutbah wukuf, khutbah sholat gerhana maupun khutbah sholat istisqa. Nah, khutbah Jumat ini merupakan penyampaian pesan-pesan Islam yang diselenggarakan setiap hari Jumat sebelum pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan. Kalau khutbah 2 hari raya ini yakni penyampaian pesan-pesan Islam pada saat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Nah, di antara berbagai macam khutbah itu hanya khutbah Jumatlah yang akan dibahas secara rinci di sini, karena memang kita akan membahas tentang manajemen dari khutbah Jumat tersebut. Nah, khutbah Jumat ini memiliki nilai-nilai strategis tentunya. Jadi seluruh umat Islam laki-laki atau kaum muslim yang muslimin ya tentunya itu berdatangan untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat. Jadi kehadiran mereka itu ke masjid itu karena ibadah tersebut memang sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mereka. Jadi bukan lagi meskipun hanya satu kali, itu memang satu kali dalam satu minggu, itu memang sebuah kewajiban bagi kita selaku umat muslim. Jadi kita itu tidak akan mampu menghadirkan mereka secara keseluruhan ke masjid untuk mengikuti suatu jenis kegiatan yang bukan kewajiban agama, meskipun memakai surat undangan resmi sekalipun. Jadi kecuali yang hari Jumat ini ya. Kalau hari Jumat ini bukan rata-rata ya, memang sudah kewajiban kita sebagai umat muslim itu untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sebelumnya sholat Jumat itu ada khutbah Jumat yang disampaikan oleh khotib seperti itu. Untuk yang berikutnya yaitu manajemen pengajian dalam hajatan keluarga. Nah, masyarakat Indonesia itu memang unik ya. Masyarakat muslim Indonesia itu memiliki tradisi yang sangat kuat terkait pelaksanaan hajatan. Jadi sering kali kita temui baik itu di pedesaan atau di perkotaan kegiatan-kegiatan hajatan yang dilakukan oleh masyarakat, misalkan seperti tasakuran kehamilan, 3 bulanan, 6 bulanan, akeko, hitanan, pernikahan maupun yang lainnya. Inti dari hajatan itu tercermin pada identitas maupun jenis hajatan. Misalnya hajatan tasakuran haji berarti terdapat kegiatan hajatan dalam rangka mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena keinginan menunaikan ibadah haji itu telah terkabulkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manajemen pembinaan kepribadian muslim melalui ESQ atau Emotional Spiritual Quotient. Nah, di sini dalam perspektif Islam, akhlak itu merupakan pilar kepribadian muslim untuk mendapatkan posisi yang terhormat. Hal ini disebabkan akhlak berperan menentukan martabat bangsa. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku telah diutus untuk menyempurnakan akhlak." Maka pendidikan Islam pada tingkat apapun senantiasa memiliki tujuan untuk membentuk akhlak yang mulia dan terpuji. Hanya saja akhlak itu sekarang ini sulit diwujudkan. Kenapa? Kita ketahui ya, seiring dengan berkembangnya teknologi tentu hal ini juga sangat mempengaruhi sekali terhadap akhlak seorang individu atau seorang anak. Maka kita untuk mengajarkan akhlak kepada anak itu sangat penting sekali. Nah, kegiatan pembinaan kepribadian muslim melalui ESQ ini berupaya memadukan antara pesan-pesan Islami khususnya dalam Al-Quran dengan temuan-temuan sains teknologi modern yang gambarannya itu bisa disaksikan langsung di layar melalui bantuan penggunaan multimedia seperti proyektor,
atau televisi mungkin dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu banyak peserta kegiatan ini yang kadang sampai menangis di tempat penyelenggaraan. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena mungkin apa yang disampaikan, apa yang dipesankan oleh para mubalik ini sangat mengena, sangat mengena di hati jamaahnya. Nah, itulah eh, penjelasan singkat dari saya terkait dengan manajemen pengajian di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.